Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil observasi magang media dari SMA Muhammadiyah 7 Surabaya. Di sini saya sendiri, Anissa, dan juga ada kelompok saya, Yasri Latil, lalu ada Astri, Richard, Igo, dan juga Caca. Oke, yang pertama ini adalah struktur dari sekolah dan juga job deskripsi. Yang pertama ada kepala sekolah yaitu Ibu Tati Aslihah, MPDI, lalu ada kepala tata usaha Bapak Rahmat Wahyudi. Yang ketiga ada bendaharanya yaitu Bapak Dr. Andes Haji Sumari Jatino. Lalu yang selanjutnya ada informasi umum sekolah, ada visi, misi, dan juga tujuan. Visinya adalah untuk terwujudnya kader bangsa yang cerdas, inovatif, jujur, menguasai iptek, dan juga mempunyai rasa tanggung jawab yang besar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu misinya ada 4, yaitu menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh warga sekolah, mendorong dan membantu setiap siswa untuk mengenali potensi dirinya hingga dapat dikembangkan secara optimal. Lalu ada peningkatan lulusan yang berkualitas dan berakhlak mulia. Lalu yang nomor 4 adalah membantu pemerintah dalam memecahkan problem kehidupan di masyarakat. Lalu tujuannya juga ada 4. Ini tujuannya. Lalu selanjutnya ada organisasi sekolah, seperti sekolah-sekolah di sekolah-sekolah Muhammadiyah lainnya pastinya ada organisasi IPM, lalu ada ISMUBA, dan pada ini adalah organisasi khusus untuk sekolah Muhammadiyah, dan juga pastinya ada organisasi di setiap sekolah yaitu OSIS, dan juga ada beberapa ekstrakurikuler seperti pramuka, basket, sepak bola, membaca puisi, dan juga yang lainnya. Lalu ini ada prestasi-prestasi yang diraih oleh siswa-siswi dari SMA Muhammadiyah 7 Surabaya. Yang pertama ada juara 1 pawai tingkat SMK Semarak Milad Muhammadiyah. Ini prestasi-prestasinya ada dari tahun 2017 hingga 2018 karena dari data yang kami dapatkan, prestasi sekolah yang dikirimkan ini hanya ada dari 2017 dan 2018. Untuk perlombaan atau prestasi siswa di 2019 hingga 2020 ini masih belum dijadikan arsip, jadi masih belum dikirimkan. Lalu selanjutnya adalah ini adalah hasil kegiatan dari magang media, yaitu ada program tahunan dan program semester mapel. Di sini sebenarnya ada 4 yang diberikan oleh guru terkait, guru bahasa Inggris yaitu Bapak Munir, ada Prota, Promes, lalu silabus, dan juga RPP. Baik, di sini saya akan menampilkan program tahunan yang diberikan oleh Bapak Munir. Ini. Baik, jadi ini adalah program tahunan yang disusun oleh Bapak Munir selaku guru bahasa Inggris dari SEMAM 7 Surabaya. Di sini terdiri dari kompetensi inti, dan juga di sini ada tabelnya, kompetensi dasar, alokasi waktu. Jadi tahunan yang telah dibuat oleh Bapak Guru dari SEMAM 7 Surabaya ini telah memenuhi apa yang telah ditulis di RPP dan juga silabus, dan juga kegiatan yang dilaksanakan kebanyakan sudah tepat waktu dan terlaksana dengan baik selama 2 semester. Selain itu, saya juga telah mempelajari komponen-komponen apa saja yang ada di program tahunan ini di sini. Lalu untuk urutannya sendiri, program tahunan dibuat setelah pembuatan silabus, karena pada silabus telah dicantumkan beberapa kegiatan dan aktivitas yang akan dilaksanakan di kelas selama 1 semester. Maka setelah itu disusunlah program semester yang kemudian dijabarkan menjadi RPP di setiap pertemuan. Jadi di sini ada tulisan 8 JP, 8 JP. JP ini jam pertemuan, jam pelajaran. Jadi di setiap ini membedakan fungsi sosial, struktur, dan lain-lain sebagainya. Ini masuk ke 8 jam pelajaran seperti itu. Oke, itu dari program tahunan yang telah disusun. Jadi menurut saya ini sudah memenuhi struktur dan juga formatnya sudah bagus begitu. Oke, baik, tadi itu adalah program tahunannya. Lalu di sini ada program semester yang telah saya telaah dan juga saya analisis. Ini adalah filenya, sebentar. Oke, selanjutnya adalah program semester. Ini adalah filenya. Jadi di sini menurut saya penjabaran filenya sangat unik dan juga masih bisa mudah dimengerti.
Jadi ini sudah dari beberapa kegiatan sudah banyak yang terlaksana selama 1 semester, dan juga beberapa kegiatan sudah dilakukan dan juga tercapai gitu tujuannya. Dan juga selain itu, program semester yang dibuat mudah dibaca dan mudah dipahami. Penjabaran dari Promes ini juga sesuai dengan prota yang sebelumnya yang sudah dibuat. Untuk pelaksanaannya sekarang di masa pandemi, pembelajaran biasanya dilakukan 1 jam 30 menit, tetapi pada saat pandemi ini Bapak gurunya bilang untuk online biasanya hanya dilaksanakan sekitar 40 menit saja. 45 menit, kurang dari 1 jam intinya. Karena Bapaknya juga bilang bahwa kendala sinyal dan juga internet dari siswa itu tidak efektif dan kurang maksimal begitu. Jadi ini contoh dari promesnya. Nah, ini adalah promes semester kemarin, jadi ini semua sudah terlaksana dengan baik. Oke, baik, tadi adalah program semester yang sudah dikirimkan oleh guru terkait yang telah saya analisis sebelumnya. Lalu yang selanjutnya ada telaah silabus dan telaah RPP. Jadi baik, saya akan menampilkan file yang dikirimkan, yaitu silabus dan juga RPP-nya. Sebentar. Oke, baik, tadi itu adalah program tahunannya. Lalu di sini ada program semester yang telah saya telaah dan juga saya analisis. Ini adalah filenya, sebentar. Baik, ini adalah file silabus yang dikirimkan oleh Bapak Munir selaku guru bahasa Inggris. Di sini kelas 10 untuk semester ganjil dan genap. Di sini terdapat kompetensi inti, lalu kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan juga yang lain-lain. Di sini KIKD-nya ada sampai 4.9 kalau nggak salah. Ya, jadi sampai 4.9 KIKD-nya. Jadi ini adalah contoh silabusnya. Nanti juga saya akan menampilkan RPP dan juga RPP yang telah saya modifikasi. Jadi ini adalah silabusnya, beberapa materi yang akan dijelaskan selama 1 semester oleh Bapak Munir. Seperti itu. Jadi ini contoh. Yaitu tadi dia file silabus yang sudah dikirimkan oleh Bapak Munir, yaitu guru bahasa Inggris dari SMA Muhammadiyah 7 Surabaya, yang dimana berbeda dari silabus yang saya dan teman-teman pelajari sebelumnya. Seperti itu. Oke, langsung saja kita buka di bagian RPP. Ini filenya. Di sini selanjutnya ada RPP dari Bapak yang dikirim oleh Bapak bahasa Inggrisnya. Mohon maaf sebelumnya karena di sini saya menggunakan HP karena laptop saya kurang memenuhi dan kurang mendukung dan support untuk dijadikan di record seperti itu, jadi kurang bisa. Jadi saya di sini mohon maaf karena menggunakan HP sebagai presentasinya. Jadi di sini saya ingin sedikit mengomentari dari RPP yang dikirimkan oleh bapaknya. Jadi di sini hanya RPP dari Bapak Munir ini hanya ada kurang dari 2 lembar. Bahkan ini hanya 1 lembar. Jadi di sini cuma terdiri dari tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, kegiatan inti, pendahuluan, dan juga langsung refleksi dan konfirmasi. Sedangkan yang saya dapatkan pada saat pembelajaran di perkuliahan, RPP itu harusnya mendetail karena dia per hari. Nah, ini jadi langsung ada penilaian pembelajaran dalam satu lembar seperti itu. Harusnya di kegiatan pendahuluan atau kegiatan inti di sini harus lebih detail, ada jamnya, lalu apa saja yang akan dijelaskan seperti itu. Yang saya dapatkan seperti itu. Jadi pada saat saya melihat RPP ini agak sedikit berbeda dan aneh seperti itu. Lalu di sini menurut saya RPP ini secara keseluruhan sudah memenuhi mungkin, tetapi pada saat penyusunannya kurang mendetail seperti itu. Jadi saya nanti saya akan tampilkan file di mana saya memodifikasi atau RPP yang saya buat sendiri berdasarkan RPP yang telah dibuat oleh bapaknya ini. Jadi menurut saya ini sudah mudah sekali dibaca, mudah sekali dimengerti, akan tetapi menurut saya ini kurang memenuhi syarat penulisan RPP yang benar. Seperti itu.
Ya seperti yang tadi kita sudah lihat bahwa RPP-nya hanya 1 lembar saja, 1 atau 2 lembar saja, dan itu sangat berbeda dari apa yang telah saya pelajari sebelumnya, apa yang telah saya dapatkan dari dosen yang sudah menjelaskan kepada saya. RPP-nya sangat berbeda dan kurang detail. Yang seperti saya jelaskan barusan, RPP-nya memang sedikit butuh direvisi dan kurang sesuai dengan apa yang saya pelajari. Oke, kita lanjut. Lalu ini ada RPP yang telah dikembangkan dari RPP milik guru bahasa Inggris. Jadi ini adalah RPP yang saya kembangkan sendiri berdasarkan RPP yang tadi dibuat oleh Bapak Munir selaku guru bahasa Inggris. Di sini saya sudah memodifikasi dan membuat RPP berdasarkan pengetahuan saya. Ini filenya. Nah, ini dia RPP pengembangan yang telah saya buat sendiri. Di sini saya menggunakan 3.1 berdasarkan dari milik bapaknya. Di sini saya menulis kompetensi inti, ini saya detail. Lalu ada kompetensi dasar dan indikator pembelajaran. Jadi tadi di RPP bapaknya, di RPP Bapak Munir sebelumnya itu tidak ada indikator sama sekali. Jadi di sini saya tambahkan indikator, lalu ada tujuan pembelajaran. Seperti yang kita tahu, tujuan pembelajaran dan juga indikator itu memiliki perbedaan meskipun tipis. Jadi mereka tetap berbeda. Lalu ada materi pembelajaran, yaitu discussion, presentation, worksheet, dan task. Lalu metode pembelajaran yang saya gunakan adalah pendekatan scientific, lalu metodenya adalah discovery learning, dan tekniknya adalah learning by teaching. Media dan alat, smartphone, laptop, meeting Zoom, dan juga Google Meet, karena saya di sini menyesuaikan dengan keadaan dan kondisi saat pandemi. Lalu untuk bukunya ada buku paket bahasa Inggris dan juga internet dan berbagai blog dan web. Lalu di sini ada kegiatan pembelajaran, memahami apa yang harus diperhatikan, memberikan pengertian dan cara menggunakan kata ganti orang. Di sini saya melihat dari silabus yang telah dikirim oleh Bapak Munir. Lalu di sini ada uraian langkah pembelajaran, di mana yang tadi di RPP sebelumnya itu tidak ada sama sekali. Jadi di sini saya menambahkan. Yang pertama ada opening, lalu ada warm up activity selama 40 menit, yaitu guru memberitahu materi yang akan dipelajari hari ini dan siswa mendengarkan dan sebagainya. Lalu ada discussion, meminta siswa membaca tulisan dan memberikan contoh apa materi yang akan dibahas. Lalu ada work individu atau pair dan juga student role play, ada 20 menit. Langsung ada Q&A atau tanya jawab selama 10 menit. Lalu yang terakhir adalah evaluation atau comment. Di sini guru memberikan sedikit penjelasan dan memberi komentar terhadap apa yang sudah dilakukan siswa hari ini, dan juga menanyakan apa yang mereka dapatkan, apakah mereka mengerti atau tidak. Lalu yang terakhir adalah form penilaian. Di sini saya berdasarkan dari apa yang ditulis oleh bapaknya, Bapak Munir. Di sini ada penilaiannya terdiri dari sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Jadi form nilainya adalah ini. Juga ada rank-rankan skor seperti itu. Oke, jadi itu adalah RPP yang sudah saya buat dan juga saya modifikasi berdasarkan apa yang saya ketahui dan juga saya pahami. Baiklah, itu adalah RPP yang telah saya buat tadi, yang sudah saya modifikasi dan saya ubah strukturnya. Lalu kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu di sini ada hasil refleksi. Hasil refleksinya ini di sini apa yang saya dapatkan setelah magang, apa yang saya dapatkan setelah saya berkonsultasi dengan guru bahasa Inggris, terus apa saja yang sudah saya peroleh dari Bapak Munir selaku guru bahasa Inggris. Saya mendapatkan banyak sekali pengalaman dan juga nasihat supaya nanti kedepannya bisa membuat RPP lebih baik dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari pengalaman-pengalaman yang beliau share begitu. Lalu selanjutnya di sini ada jurnal kegiatan magang. Jadi ini adalah jadwal-jadwal yang kami atau saya lakukan hari kunjungan saya pergi ke sekolah bersama teman-teman. Di sini juga sudah ditandatangani oleh bapak gurunya. Di sini juga sudah ada jadwalnya. Lalu yang terakhir adalah lampiran. Jadi ini adalah beberapa lampiran atau data pendukung seperti foto, lalu silabus dan juga permen-permen yang peraturan pemerintah yang digunakan oleh sekolah. Jadi ini dia filenya.
Baik, jadi ini adalah file lampiran dari RPP yang telah saya buat. Jadi ini telah ada dokumen undang-undang yang digunakan. Ini sudah sesuai dengan apa yang telah dikirim oleh sekolah. Lalu selanjutnya ini juga ada jenis penggunaan silabus dan juga RPP sudah sesuai. Lalu ini hasil telah kurikulum operasional atau perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru. Ini adalah telah program tahunan, tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, formatnya dan kelengkapan komponen dan semuanya. Ini juga telah program semester, juga sudah tadi saya jelaskan. Lalu ada telah silabus, dan juga ini pengembangan perangkat pembelajaran yang seharusnya harus dipakai pada saat pembelajaran di era pandemi seperti ini. Jadi di sini saya menuliskan apa saja kelengkapan dan apa saja yang dibutuhkan. Lalu ini telah RPP. Ini merupakan RPP yang tadi dibuat oleh Bapak Munir selaku guru bahasa Inggris. Lalu di sini juga ada penilaian asesmen sudah tadi. Lalu ini adalah tabel di mana komponen rencana pelaksanaan pembelajarannya sudah lengkap atau tidak. Ya, ini satuan pendidikan di kelas sudah lengkap. Lalu perumusan indikator tadi sudah saya perlihatkan bahwa di RPP milik Bapak Munir tidak mencantumkan indikator sama sekali, jadi langsung tujuan pembelajaran, jadi tidak ada. Lalu perumusan tujuan pembelajarannya sudah sesuai, tadi sudah saya tampilkan juga. Lalu ada pemilihan sumber belajar sudah sesuai, pemilihan media belajar tidak dicantumkan karena langsung asesmen penilaian form nilai seperti itu yang langsung dicantumkan sama oleh bapaknya. Lalu ada model pembelajarannya sudah sesuai, ada teknik dan juga metodenya. Lalu skenario pembelajaran sebagian karena di RPP-nya tadi hanya mencantumkan kegiatan pembelajaran tetapi tidak kurang lengkap dan kurang mendetail. Jadi sebagian lengkap. Lalu ini adalah hasil penilaian skor komponen pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan pendekatan saintifik. Ya, jadi ini saya kasih tanda silang ini berarti yang sudah sesuai. Kesesuaian kegiatan dengan indikator sudah saya jelaskan tadi bahwa tidak ada indikator sama sekali, jadi saya kasih centang 1. Penanaman religi ada, penanaman karakter sosial ada juga, lalu penanaman karakter juga sudah. Lalu ini hasil komponen literasi perpustakaan sudah saya kasih tanda. Ini sesuai atau tidak. Kesesuaian dengan indikator tidak ada. Sesuai kunci jawaban dengan soal juga tidak ada penjelasannya. Lalu ini adalah foto kegiatan yang saya dapatkan pada saat pembelajaran, pada saat magang di sekolah. Jadi saya ambil beberapa foto. Jadi ini foto-fotonya. Ini ada ruang pertemuan. Ini ruang pembayaran dan administrasi, ini ada perpustakaan juga. Lalu ini toilet. Dan ini adalah foto ruang kelas saat offline, dan ini lain-lain. Ini ada depan parkiran, ini ada di lantai 2. Jadi sekolah ini ada di lantai 2. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti saya akan tampilkan pada akhir video foto dari pembelajaran saat kelas online. Jadi sekian pembahasan dan pemberian informasi mengenai magang Madya dan observasi yang telah saya lakukan di SMA Muhammadiyah 7 Surabaya. Wassalamualaikum.